Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Lebih sopan. Saya juga sekarang kan jarang pakai jas, lebih suka casual, celana yang gombor gitu. Sekarang kan karena acaranya. Ya, halo pemirsa Gospot, saya Lee Jong-un. Saya Mola. Udah lama ya kita nggak nongol berdua ya. Hari ini kita di Natal ini mau ngapain, sayang? Ya mau merayakan Natal, pokoknya berbagi hasil lah. Nah kita juga ikut ibadah. Terus hari ini kita juga melakukan kesaksian ya, kesaksian pelayanan. Jadi saya sama Mua mau ikut ibadah dari awal. Nanti juga ada kita naik atas mimbar juga gitu. Jadi pemirsa Gospot ikutin terus. Kira-kira keseruan hari ini apa? Pokoknya ikutin terus. Thank you. Ya. Kalau saya ikutin istri aja, ya Beb. Ya nggak ada sih ya, kan karena kita mau acara ibadah Natal, jadi ya outfit yang formal lah ya. Ya lebih sopan, lebih formal. Kita Terus pakai jas, lebih kemeja. kalau aku memang dari kemarin pengen pakai putih, nggak tahu suami ikut. Kalau saya kan nggak ada warna putih kan, jadi istri warna Kalau putih. kayak wedding dong ya. Iya, enggak, cuman aku nggak punya putihnya. Jadi paling mirip ya ini, jadi aku pakai. Tapi apalagi Mua kan jarang pakai jas. Hari ini dia pakai jas, jadi saya ikut pakai jas gitu. Tapi ini setiap tahunnya kamu selalu mempersiapkan gak sih outfit yang akan dipakai bareng sama kalian atau anak-anak? Biasanya memang kita matching-matchingin aja. Cuman kalau persiapan banget sih nggak sampai gitu ya. Soalnya kadang-kadang aku juga kadang-kadang suka tiba-tiba udah disiapin, kayaknya berpindah hati. Ya udah kita milih yang saat itu lagi pengen pakai apa. Biasanya suami nyocokin atau suami pengen pakai apa, saya nyocokin. Jadi ya ngikut aja gitu. Berarti hari ini ada temanya nggak sih Kak, mungkin pakaian yang dipakai ini? Ya, Pak, jadi Mua apalagi Mua kan jarang pakai heel. Udah lama. Dia jarang pakai jas. Jarang pakai rok panjang-panjang gini. Cuma kan karena mungkin acara gereja jadi kita lebih pakai lebih sopan. Saya juga sekarang kan jarang pakai jas, lebih suka casual, celana yang gombor gitu. Sekarang kan karena acara gereja jadi saya pakai lebih yang sopan, yang penting suasananya cocok sama istri, terus warna tetap ada putihnya. Mungkin tapi kalau full formal pakai sampai sepatu pantofel kan agak kaku, jadi saya tetap pakai sepatu kayak sneakers tapi lebih ke sopan gitu. Setiap tahun memang selalu ini nggak sih kayak ngebudgetin atau mempersiapkan tema khusus gitu untuk Jadi kalau bukan setiap tahun tapi mungkin kalau kita kan jadwal kan mungkin bulan ini udah ada jadwal jadi mungkin setiap ada jadwal atau kita mungkin ada acara mungkin kita belanja baju atau kadang-kadang istri bikin baju di desainer gitu ya. Iya. Jadi kalau budgeting banget enggak, tapi tetap ada lah budgeting buat setiap acara adalah. Ya harus smart juga sih, maksudnya ya bukan yang harus mahal-mahal, tapi yang penting kan tampilannya rapi, oke, enak dilihat aja gitu. selalu mau mempersiapkan ya sih mungkin matching ini nanti si anak mau pakai ini. Kalau anak-anak biasanya memang aku yang ngomong ya ke suster gitu kan, ini aku bilang nanti pakai yang kayak begini aja modelnya, meskipun udah dipakai kayaknya nggak cocok, mau ganti yang ini kayak gitu, tapi nggak pernah sampai dipersiapkan jauh-jauh hari, nggak, cuman tetap dia ya saya lihat, saya pantau bagusan begini atau kadang nggak mau, mami maunya bebas aja, ya udah gitu. Gitu. Udah aman? Siap. Ya, halo pemirsa Israel. Hari ini kita di hari Natal. Tadi mereka ngomong
itu ya? Enggak, itu pohonnya dulu kayaknya. Tempat lagi pengen pakai persekutuan-persekutuan, menjadi penyembah-penyembahmu dalam roh dan kebenaran, menjadi pasukan yang militan, yang taat kepada perintah-perintahmu dan melakukan kehendakmu, menjadi teladan dalam mengasihi dan saling mengampuni, menggembalakan umatmu dengan hikmat, kuasa kasih, wibawa dan kesehatan, serta kesegaran di roh, jiwa, dan tubuh setiap kami. Pagi hari ini, lawatlah setiap umatmu yang hadir di Zaitun Hall maupun yang hadir secara online. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesegaran, damai sejahtera, dan setiap doa, pujian, dan penyembahan kami, serta setiap pelayanan dan persembahan, serta taburan dikenan Tuhan dan diberkati melimpah secara luar biasa oleh Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-hambamu yang melayani ibadah pagi ini, Pastor Joy Israel, saksian pujian, tim WL Singers dan tim musik, bahkan seluruh pekerja tim DW yang bertugas setiap kebenaran firman-Mu tentang makna Natal, kelahiran The Shining King, Sang Raja yang bersinar, dapat kami terima dan akhirnya segala hormat, pujian, kemuliaan kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami undang Engkau dan kami persembahkan ibadah dan perayaan Natal pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama suruhkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu. Mari semuanya akan mengirimnya angkat tangan kita. Orang yang cucuk dalam lindungan yang hati dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, hormat perlindungan dan pertahananmu, Tuhan yang kupercaya. Sungguh Dia yang akan melepaskan aku dari jerat belakangmu dan penyakit sakit di dalam dengan kepalanya yang memelungi engkau di bawah sayapnya. Kau tak usah takut terhadap firasat terhadap penyakit sampar yang kejadian, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kau sering berubah di sisi sepuluh di sebelah kanan, tapi tidak akan menimpa. Kau hanya menonton dengan matamu sendiri. Tempat Tuhan yang mati telah kau buat tempat berkata. Malaikat Tuhan tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada. Sebab malaikat-malaikat yang akan mendekat padamu, Tuhan jaga Tuhan di segala jalan. Mereka yang akan menatap kau di atas tangannya, supaya kau jangan terjadi singa dan orang teduh tidak akan berkata. Aku akan mengejar dengan singa yang sungguh hati yang melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi dia seperti yang akan
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita matikan lampu ini sebagai tadi kita, bukan dari lilin saja, tapi menyala dalam hati kita. Tuhan berkati, dalam nama Yesus, sama diberkati, sama-sama katakan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami undang untuk memberikan kesaksian yang luar biasa dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom. Boleh sama-sama. Nyapa dulu ya. Oke. Katanya sama-sama. Oh iya. Shalom. Shalom. Halo. Tapi kayaknya masih kecil loh suaranya. Halo. Amin, luar biasa. Pertama-tama kita berdua ini mau mengucap syukur banget karena kita udah dikasih kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini membagikan agak susah, saya sampai ngomong sama Ustaz ini kapan ya jadinya. Oh, akhirnya suami udah ngomong ganti pagi ini. Ya puji Tuhan, suara saya keluar tapi mungkin agak sedikit agak kecekek gitu ya, agak susah gitu keluarnya. Sebenarnya Natal saya di tahun ini bersama suami, tahun ini adalah tahun mungkin buat saya pribadi adalah tahun yang berat. Tapi saya percaya satu hal bahwa Tuhan itu baik banget buat saya. Seperti yang kayak Pastor Joe tadi sharing firman Tuhan juga, bahwa Tuhan itu, kita datang ke gereja itu bukan karena orang suci semua loh. Kita justru orang yang mungkin gak mampu, kita tersakiti, kita terluka, kita orang yang berantakan, tapi Tuhan itu mau angkat kita. Tuhan itu mau panggil kita, mau memulihkan kita, mau mengubah kita, mau mengangkat kita. Dan satu hal yang saya percaya bahwa apapun proses yang sekarang saya sedang alami bersama suami saya tahu ada suatu kemurahan Tuhan yang sangat besar yang diberikan buat saya dan suami, ya untuk membentuk, untuk mengubah, untuk memulihkan kondisi keluarga saya. Ya, jadi satu kesaksian itu memang saya tahun ini yang saya alami sama suami saya sempat kemarin saya berangkat ke Amerika. Saya sempat ke Amerika dan di situ tuh saya ada satu kemarin itu sempat saya merasakan satu kekecewaan, tapi setelah ada rasa kekecewaan itu yang saya alami, ternyata saya mengambil hikmat Tuhan bahwa ternyata waktu saya di Amerika saya diubahkan loh. Saya diberikan suatu hikmat baru bahwa ini suami saya ini luar biasa. Suami saya ini adalah suami yang saya nggak bisa, ternyata kan itu ya biasa ya, hubungan suami istri, pasangan kalau udah lama nggak menutup kemungkinan kita kadang-kadang udah dingin satu sama lain. Kadang mungkin kita juga mengalami rasa ada sedikit kepahitan yang kayak Pastor cerita, ada sedikit hal-hal yang kita tumpuk akhirnya, tapi itu sebenarnya dibilang lumrah, ya begitulah hubungan. Makanya kenapa kita dipersatukan Tuhan untuk saling menjaga, saling bekerja keras. Karena saya kemarin beberapa hari yang lalu saya baru menyadari bahwa orang menikah tujuannya untuk bahagia itu salah. Kenapa? Saya baru menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan dicari untuk ketika nikah, oh pokoknya aku mau nikah. Bahagianya cuma 6 bulan Bapak Ibu Saudara sekalian, bener gak? Sisanya kalau orang dunia bisa bilang itu neraka. Tapi kita bersama Tuhan, Tuhan akan ubahkan. Ketika kita mau bersatu hati, ketika kita mau saling berusaha, kebahagiaan itu akan muncul, sukacita itu akan muncul ketika kita gandeng sama Tuhan. Berat banget. Karena buat kita sebagai istri, kita itu adalah tiang doa. Tiang doa itu berat gak sih? Jadi tiang fondasi itu berat gak? Berat banget. Itulah gunanya istri, kita saling mendoakan suami kita. Dan suami juga sebagai kepala, berat gak tugasnya? Berat banget. Apa yang dia alami, apa yang dia lalui juga gak gampang untuk bisa kita terima dan pahami.
Tapi yang satu yang pasti, saya percaya Tuhan itu luar biasa. Apapun proses yang sekarang saya alami, saya cuma bilang, Tuhan, gak mampu. Tuhan, aku gak sanggup. Tapi aku cuma percaya, Tuhan gandeng aku ya. Tuhan berjalan bersama aku ya. Di batas ketidakmampuan aku percaya tangan Tuhan ada bersamaku. Ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan melindungi, menjaga, menyertai, memagari kita dan menopang kita. Ada amin? Mungkin ada beberapa section yang bisa share. Ya, sempat tadi istri cerita dia bulan Juni dia pergi ke Amerika. Awalnya dia mau stay for good di sana sama anak-anak saya. Jadi saya tinggal di Indonesia sendiri beberapa bulan kemarin. Ya seperti Pastor tadi cerita, kita nggak boleh kepahitan atau masa lalu kita itu harus kita bawa-bawa terus. Tapi itu yang saya lakukan kemarin. Kita sudah pelayanan kemana-mana, sudah kita bisa berkati orang. Tapi ternyata diri saya sendiri saya nggak bisa merasa diberkati sama Tuhan. Saya dari kecil kan tinggalnya bisa sama papa saya karena papa harus kerja di Indonesia. Saya sama mama kan di Korea dari umur 3 tahun. Jadi menurut saya anak-anak itu harus tinggal sama orang tuanya terus kalau bisa. Tapi ketika istri membawa anak-anak saya ke Amerika itu membuat saya sangat marah kemarin, sangat kecewa sama istri saya. Kita doa 6 bulan bareng, kok Tuhan izinkan ya keluarga itu harus ninggalin saya di Indonesia saya sendirian. Itu yang membawa